Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema kita hari ini adalah bersama Roh Kudus menuju Bapa. Roh Kudus merupakan roh dari Bapa dan Putra. Yesus menganugerahkan roh kepada gerejanya. Roh Kudus memiliki peran yang sangat sentral di dalam kehidupan menggereja. Ia akan memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran seperti apa yang dimaksudkan? Tentunya kebenaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Yesus pernah mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran itu sendiri. Artinya, Yesus akan membawa setiap orang kepada kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati itu yakni ketika kita bisa berjumpa dengan Allah sendiri. Tentu kebenaran tidak terjadi di masa yang akan datang, tapi juga sudah bisa dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepadanya pada saat ini. Ada beberapa hal yang direnungkan. Pertama, pergi kepada Bapa. Kita semua yang beriman tentu merindukan perjumpaan dengan Allah. Sukacita perjumpaan dengan Allah itulah yang sering kita sebut dengan surga. Kalau kita semua merindukan perjumpaan dengan Allah, maka kita harus pergi kepada Bapa, dan disinilah sering terjadi konflik batin. Di satu sisi manusia rindu berjumpa dengan Allah Bapanya. Di sisi lain, ketika harus pergi kepada Bapa, manusia menjadi tidak rela karena harus meninggalkan dunia ini. Kita lupa bahwa kita semua adalah milik Bapa, sehingga kelak kita akan kembali kepada Bapa. Kedua, kedatangan penghibur. Kehadiran penghibur dalam hidup kita semakin menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Penghibur inilah yang sering kita sebut dengan Roh Kudus. Mengapa disebut penghibur? Karena tugas Roh Kudus adalah membawa sukacita bagi manusia. Tentu yang dibawa adalah sukacita dari Allah, sukacita sejati. Saudara, sudah terkasih, Injil hari ini menegaskan bahwa Roh Kudus itu akan membuat setiap orang sadar tentang dosa-dosa yang harus dihindari. Roh Kudus hidup dalam hati setiap orang Katolik dan menunjukkan kepada mereka tentang kebenaran dalam Tuhan itu. Setiap orang perlu kusuk berdoa dan mohon agar Tuhan menunjukkan kebenaran dan kehendak-Nya. Dengarkan suara hati dan gali terus kebenaran yang datang dari Tuhan. Roh Kudus mendorong kita melihat tanda-tanda zaman, tanda-tanda ketika Tuhan memberi teguran, menghakimi dalam kasih-Nya, dan meminta manusia untuk berbalik arah. Injil hari ini mendorong setiap orang untuk meningkatkan imannya.
Iman itu yang menyelamatkannya. Roh Kudus selalu menyertai kita agar dapat memilah mana yang benar dan salah, mana yang baik dan yang jahat, yang berguna dan menghancurkan hidup kita. Ikutilah tuntunan Roh Kudus agar kita boleh berjalan di jalan yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.